Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbah Ruwayaning Aji dengan NIM 20422194 akan memberi sedikit penjelasan mengenai teori pembelajaran. Terdapat beberapa teori mengenai pengertian teori pembelajaran. Di antaranya, pengertian yang dikemukakan oleh Pritchard dan Skang. Pritchard mengatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Selain itu, yang Skang mendeskripsikan teori pembelajaran sebagai proses mengumpulkan serta memodifikasi pengetahuan, keterampilan, strategi, kepercayaan, sikap, dan perilaku. Mulai dari pengetahuan dan keterampilan yang terbentuk kognitif, linguistik, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh teori pembelajaran, di antaranya teori pembelajaran information process theory, teori pembelajaran sosial kognitif, teori pembelajaran proses kognitif. Pertama, information processing theory. Information processing theory atau teori pemrosesan informasi termasuk dalam salah satu teori pembelajaran di dunia psikologi pendidikan. Teori pemrosesan informasi fokus pada atensi, persepsi, encoding, dan penyimpanan memori di dalam otak. Teori memprosesan informasi fokus pada proses memproses informasi, menyimpan informasi di dalam memori, dan memanggil memori tersebut jika diperlukan. Teori ini dibagi menjadi 4 bagian, di antaranya yang pertama ada attention. Kata attention, atensi atau perhatian, tentu tidak asing lagi di telinga kita. Di dalam lingkup sekolah, guru dan orang tua sering mengeluhkan anak dan siswanya yang sulit untuk memberi perhatian saat pembelajaran. Terdapat beberapa siswa yang sulit untuk memperhatikan sebuah instruksi atau arahan dari guru saat diberikan tugas. Atensi adalah fokus pada suatu stimulus tertentu dengan cara mengabaikan stimulus yang lain, agar stimulus dapat masuk ke dalam memori. Harus ada atensi atau perhatian. Oleh karena itu, terkadang stimulus harus disiapkan sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian. Selanjutnya yang kedua ada perception dan rehearsal. Stimulus yang diterima oleh panca indera akan disadari setelah terjadi proses persepsi. Persepsi adalah sebuah proses mental untuk menginterpretasi stimulus yang dipengaruhi pengalaman masa lalu, pengetahuan, motivasi, dan banyak faktor lainnya. Atau dengan kata lain, persepsi adalah memberi makna pada stimulus yang berada di sekitar kita saat diterima oleh senses atau panca indera. Rehearsal yaitu mengulang-ulang informasi yang sudah diterima sehingga dapat meningkatkan penyimpanan memori. Yang ketiga, 3 komponen sistem memori. Sistem memori manusia memiliki 3 komponen penting. Pertama adalah sensory register, yaitu komponen menerima informasi lalu menahannya dalam waktu yang sangat singkat. Kedua adalah short term memory atau working memory, yaitu komponen yang menyimpan informasi dengan jumlah terbatas dalam waktu beberapa detik. Yang ketiga adalah long term memory, yang menyimpan informasi dalam waktu yang lama dan jumlah yang lebih banyak atau tak terbatas. Selanjutnya yang keempat, ada 3 komponen long term memory. Long term memory atau memori jangka panjang memiliki 3 komponen penting. Pertama adalah
episodic memory, bagian dari long term memory yang menyimpan image pengalaman personal. Karakteristik khasnya adalah memori yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Contohnya adalah menghadiri pesta ulang tahun teman dan menghadiri upacara kelulusan sekolah. Kedua adalah semantic memory, bagian dari long term memory yang menyimpan fakta, konsep, dan pengetahuan umum. Misalnya adalah materi pembelajaran matematika yang diperoleh saat sekolah atau kuliah. Ketiga adalah procedural memory, bagian dari long term memory yang menyimpan informasi bagaimana cara dan langkah-langkah melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mengingat bagaimana cara menyalakan komputer. Kedua, teori pembelajaran sosial kognitif. Teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura menekankan bahwa seseorang belajar di lingkungan sosial di sekitarnya. Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagai sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Teori pembelajaran sosial kognitif memiliki perspektif bahwa seseorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, meregulasi kognisi, emosi, dan juga perilaku. Kunci dari regulasi diri terdiri atas self-observation, self-judgment, dan self-reflection. Dengan mengamati orang lain, seseorang dapat mempelajari sebuah pengetahuan, aturan, keterampilan, dan perilaku yang baru. Terdapat 3 jenis teori pembelajaran sosial kognitif. Di antaranya, yang pertama, modeling proses. Proses modeling meliputi perubahan perilaku kognitif dan afektif sebagai akibat dari mengobservasi orang lain. Fungsi dari modeling adalah membuat ekspektasi bahwa seseorang akan berhasil seperti orang lain, serta meningkatkan motivasi, atensi, retensi, dan produksi. Yang kedua, motivational proses. Motivasi tersebut akan muncul ketika sebuah goal, mimpi, atau tujuan telah ditentukan. Goal dan mimpi yang spesifik akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, self-efficacy. Self-efficacy atau efikasi diri adalah kepercayaan seseorang akan dirinya sendiri bahwa ia mampu dan capable dalam melakukan sesuatu. Efikasi diri adalah persepsi orang terhadap kapabilitasnya untuk melakukan sebuah aksi. Kemudian teori pembelajaran yang terakhir ada teori pembelajaran proses kognitif. Teori pembelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan proses kognitif, yaitu peran penting proses kognitif dalam proses pembelajaran. Terdapat sejumlah hal yang terlibat dalam proses kognitif seseorang saat berpikir, yaitu metakognisi, problem solving, belajar menggunakan konsep, instruksi, dan teknologi, dan penerapan ilmu yang bersifat instruksional. Skill acquisition. Skill acquisition atau akuisisi keterampilan adalah berkembangnya sebuah kompetensi dalam domain tertentu. Terdapat 2 jenis keterampilan, yaitu keterampilan umum dan keterampilan spesifik. Selanjutnya, metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran dan kontrol yang penuh dalam aktivitas kognitif. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.